We've been the ghostly trio long enough. Am I alive? My man! Hi, I'm Casper. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Kalau sebelumnya saya banyak ngebahas film hantu jahat yang melakukan teror kepada manusia, kali ini sebaliknya. Kali ini saya akan membahas film yang menceritakan sesosok hantu baik hati bernama Casper. Dan gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Di awal film, ada seorang pengacara sedang membacakan surat wasiat berupa warisan yang akan diberikan kepada seorang wanita. Ia bernama Kerrigan dan belum lama ayahnya tuh meninggal dunia. Dalam wasiat itu tertulis kalau sang ayah mendonasikan semua hartanya kepada yayasan yatim piatu. Dan Kerrigan hanya diberi peninggalan sebuah rumah tua berhantu yang berada di tepi laut. Karena kesal, ia membuang dokumen rumah tersebut ke dalam perapian. Lalu seorang pria yang bernama Dips berusaha mengambil dokumen itu sebelum terbakar habis. Tiba-tiba muncul sebuah tulisan dari balik kertas yang menunjukkan kalau di tempat itu tersimpan sebuah harta karun. A treasure hold and buried gold. Gonna get what I deserve. Singkat cerita, Kerrigan yang dikenal serakah ini pergi ke sana bersama Dips untuk memeriksanya. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka malah dikejutkan ada suara anak kecil menyapa mereka. Kerrigan lalu memintanya keluar karena sudah masuk rumahnya tanpa izin. Lalu sesosok hantu kecil meluncur ke bawah dan tentu saja langsung membuat mereka berdua ketakutan. Ya, dia ini adalah Casper, hantu kecil yang baik hati. Karena mereka berteriak, ketiga paman hantunya terbangun dari tidurnya lalu menakut-nakuti mereka. Keesokan harinya berbagai macam cara mereka lakukan untuk mengusir hantu di rumah itu. Dari memanggil seorang ghostbuster, seorang dukun, bahkan penghancur bangunan, tidak ada satupun yang berhasil. Lalu di dalam rumah, Casper yang sedih karena tidak berhasil mendapatkan teman secara tidak sengaja melihat berita seorang paranormal yang bisa membuat hantu penasaran kembali ke alamnya. Casper teringat kepada wanita yang datang ke rumah tua itu sebelumnya, lalu berusaha memberitahunya untuk melihat tayangan berita tersebut. Karena memang si Kerrigan ini sedang mencari cara untuk dapat mengusir hantu-hantu di rumahnya. Yang sebenarnya si Casper ini hanya ingin ada manusia datang ke rumahnya untuk dijadikan sahabat. Singkat cerita, Kerrigan menyewa paranormal tersebut yang diketahui bernama Dr. Harvey untuk membantunya mengusir hantu yang ada di rumah tua peninggalan ayahnya. Kerrigan memberinya waktu beberapa minggu untuk melakukannya dan mereka juga diberi kebebasan jika ingin tinggal di rumah tersebut. Setelah itu, Dr. Harvey dan putrinya yang bernama Catherine masuk ke dalam rumah lalu mencari kamar tidur untuk beristirahat. Sementara itu, Casper menjadi senang karena akhirnya ia berhasil membawa manusia tinggal ke dalam rumah yang ditinggalinya. Dan kegembiraannya itu bertambah saat mengetahui Cat memilih tidur di kamarnya. Cat sebenarnya kesal dengan sang ayah yang selalu mengajaknya pindah kemana-mana dengan alasan pekerjaan. Namun kali ini ia cukup merasa senang dan berusaha menikmatinya. Dr. Harvey dulunya adalah seorang psikiater dan berganti profesi menjadi seorang dukun setelah kehilangan istrinya. Setelah mengantar barang-barang milik putrinya, ia memintanya untuk segera tidur karena keesokan harinya ia harus pergi bersekolah. Casper diam-diam mendekati Cat lalu menyapanya dan tentu saja hal itu langsung membuatnya pingsan. Casper lalu pergi ke wastafel dan membawa air untuk membangunkannya. Melihat Casper di sana, ia berteriak dan mengatakan kepada sang ayah kalau ia baru saja melihat hantu. Kemudian ayahnya menenangkannya kalau hantu itu tidak bisa menyakitinya. Mereka ini hanyalah roh yang masih memiliki urusan di dunia. Lalu sang ayah meyakinkannya kalau hantu itu telah pergi sampai ia menemukan Casper bersembunyi di dalam lemari. Dan entah kenapa Dr. Harvey itu malah berteriak dan membawa Cat bersembunyi. Katanya Dr. Harvey ini adalah dukun, tapi kenapa malah ketakutan saat melihat hantu? Masalah pun bertambah saat ketiga pamannya pulang dari sebuah lomba memancing para hantu.
Mereka ini adalah trio hantu. Hantu yang kurus bernama Stretch, hantu yang paling gemuk bernama Fatso, sedangkan hantu yang tidak pernah gosok gigi bernama Stinky. Casper lalu keluar dan meminta ketiga pamannya bersenang-senang di luar karena malam itu begitu cerah. Ketiga pamannya menjadi curiga kalau Casper menyembunyikan sesuatu dari mereka. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka mencium ada bau manusia dan berniat mengerjainya. Kemudian mereka mengejutkan Harvey yang sedang berada di sebuah lorong rumah lalu membuatnya pingsan. Setelah siuman, mereka semakin mengganggu dan menakut-nakuti Harvey. Ketiga hantu nakal itu menggulungnya hingga ke lantai bawah dan membuat celananya melorot. Karena kesal, Harvey memutuskan untuk melawan mereka. Meski berhasil membuat mereka terlempar satu persatu, namun ketiga hantu itu semakin menjadi dan membuatnya terpojok. Lalu ia mengambil penyedot debu, menyedot mereka satu persatu agar tidak mengganggunya lagi. Keesokan paginya, Cat bangun dengan penyedot debu portable untuk berjaga-jaga. Lalu Casper datang dan sebelum ia berteriak, Casper langsung menutup mulutnya. Jika tidak, pamannya bisa bangun dari tidurnya dan membuat mereka marah. Cat mulai membiasakan diri dengan hantu yang ia lihat, bahkan Casper juga membuatkannya sarapan. Gak lama kemudian, ayahnya masuk ke dalam lalu duduk untuk ikut sarapan. Namun sebelum sempat menikmati sarapan mereka, ketiga hantu nakal itu datang lalu meminta Casper segera menyiapkan makanan untuk mereka. Setelah Casper selesai menyiapkan makanan, ketiga pamannya mulai makan dengan rakusnya dan tentu saja makanan itu tembus lalu jatuh ke bawah. Karena ada tamu, Casper membersihkan makanan di bawah meja dan malah ditendang keluar oleh Stretch. Cat menjadi kesal lalu memaki ketiga hantu nakal itu. Lalu sang ayah memintanya keluar untuk segera berangkat ke sekolah karena ia khawatir kalau hantu-hantu itu akan semakin mengganggunya. Di hari pertama sekolah, Cat memperkenalkan diri kepada teman-temannya lalu berkata kalau ia tinggal di rumah tua di tepi laut. Teman-temannya langsung mengejeknya karena tinggal di sebuah rumah tua berhantu. Casper gak terima mereka mengejek Cat lalu diam-diam mengikat tali sepatu teman-temannya. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan merayakan malam Halloween. Dan begitu mengetahui kalau Cat ini tinggal di sebuah rumah besar dan berhantu, mereka mengusulkan bagaimana kalau mengadakan pesta di rumahnya, yang tentu saja langsung disetujui oleh Pak Guru dan murid-murid. Sementara itu di rumah, trio hantu nakal itu masih saja mengganggu Dr. Harvey dan menghancurkan barang-barang miliknya. Lalu Fatso melempar foto mendiang istrinya dan Dr. Harvey langsung menangkapnya. Karena penasaran, trio hantu itu bertanya siapa foto wanita itu. Dr. Harvey mengatakan kalau dia adalah Amelia, istrinya yang sudah lama meninggal. Stretch kemudian menegur yang lain kalau mereka jangan bercanda tentang Amelia. Karena Amelia telah memperlakukan mereka dengan sangat baik. Don't be goofing on Amelia. She's as nice a person as they come. Mendengar percakapan trio hantu itu, Harvey menjadi penasaran apakah mereka pernah bertemu dengannya. Of course I've seen her. What, you're not looking for her, are you, Doc? Dr. Harvey kemudian bertanya apakah mereka memiliki cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu mereka mengatakan kalau hal tersebut dilarang namun cukup mudah untuk mereka. Stretch kemudian meminta Fatso untuk pergi mencarinya. Fatso, you know where Amelia floats. Go. Dan ternyata mereka ini hanya mengerjainya saja. Go. My man! Tiba-tiba bel pintu rumah berbunyi dan teman Cat yang bernama Vika datang menemuinya. Ia meminta Cat menjadi pasangan dansanya di malam Halloween nanti. Dan ternyata ia dan teman sekolahnya memiliki rencana untuk berbuat kekacauan di sana. Mengetahui Cat akan mengadakan pesta, Casper juga ingin bergabung ke dalam pesta, namun Cat melarangnya karena ia bisa menakuti semua orang. Lalu Casper mengajaknya duduk di atas mercusuar dan berbagi cerita di sana. Casper kemudian mengatakan kalau dulunya ia adalah seorang manusia, namun sayangnya ia tidak dapat mengingat apapun selama ia masih hidup. Cat turut prihatin apa yang ia alami. Ia juga mengalami hal yang sama di mana sampai saat ini ia masih terngiang akan kehadiran ibunya yang telah tiada. Keesokan harinya, Cat meminta sang ayah membelikannya sebuah gaun yang akan ia gunakan untuk acara dansa di malam Halloween. Namun sayangnya sang ayah menolak karena ia belum mendapat bayaran atas pekerjaannya. Lalu Cat memohon kepada sang ayah menjaga trio hantu nakal itu agar tidak mengganggunya di malam pesta Halloween. Dan seperti biasa, lagi-lagi trio hantu nakal itu mengganggu Dr. Harvey.
Namun kali ini Dr. Harvey tidak memperdulikan mereka. Karena Dr. Harvey begitu cuek, mereka langsung menggendongnya dan membawanya pergi keluar untuk bersenang-senang. Dan ternyata si Carrigan diam-diam mengintipnya dari luar untuk melihat apakah Dr. Harvey sudah menyelesaikan pekerjaannya atau belum. Setelah hantu-hantu itu pergi, Carrigan menyelinap masuk ke dalam rumah. Sementara itu di lantai atas, Cat menemukan sebuah ruangan di mana Casper menyimpan mainannya dan perlahan ia mulai bisa mengingat masa lalunya. Dulunya rumah tua itu memang tempat tinggal Casper, namun puluhan tahun kemudian telah berpindah tangan kepada keluarga Carrigan. Dan karena memang tidak berpenghuni, ia pun tetap tinggal di sana bersama ketiga pamannya. Lalu Casper ingat kalau di rumah itu ada sebuah gaun yang bisa ia gunakan untuk pesta dansa. Setelah memberikannya, ia melihat sebuah papan luncur dan menjadi teringat bagaimana ia meninggal. Saat itu, Casper masih berumur 12 tahun meminta sebuah papan luncur kepada ayahnya. Meski sang ayah menolaknya, namun keesokan paginya papan luncur itu sudah berada di rumahnya. Karena sangat senang, Casper bermain dengan papan luncur itu seharian sampai sore harinya ia jatuh sakit lalu akhirnya meninggal dunia. Dari situlah Casper menyadari kalau ia tidak pergi ke tempat di mana seharusnya ia pergi. Itulah alasan ia masih menjadi hantu dan berada di rumah tua tersebut. Lalu Cat menemukan sebuah koran lama kalau ayahnya menemukan sebuah mesin yang bisa membawa putranya hidup kembali, yaitu sebuah mesin yang bernama Lazarus. Casper lalu membawanya pergi ke sana di sebuah ruangan rahasia. Namun diam-diam aksi mereka diketahui Carrigan yang sedari tadi mengintip mereka. Ruangan tersebut adalah sebuah laboratorium milik ayah Casper karena ia adalah seorang ilmuwan. Nah, that's the vault. Casper juga mengatakan kalau di dalam pintu besi itu ada benda miliknya yang paling berharga. Carrigan dan Dips menjadi tersenyum dan memikirkan bagaimana cara untuk membukanya. Kemudian Cat menemukan sebuah tombol yang membuat mesin Lazarus keluar dari dalam air. Dalam rak ia juga menemukan sebuah cairan rahasia yang digunakan untuk menghidupkan kembali seseorang yang sudah meninggal. Lalu Casper segera masuk ke dalam mesin dan meminta Cat untuk menyalakan mesin tersebut. Belum juga selesai, Dips malah menyabotase mesin itu dengan pengambilan cairan rahasia tersebut. Dan ternyata hal itu adalah perintah Carrigan. Dengan memiliki cairan itu, Carrigan bisa dihidupkan kembali jika sewaktu-waktu ia meninggal. Lalu Carrigan punya sebuah ide cemerlang, yaitu membuat Dips menjadi hantu agar bisa menembus pintu besi itu lalu mengeluarkan harta yang ada di dalamnya. Karena ketakutan, Dips segera pergi dari sana menumpahkan sebuah cairan yang membuat Carrigan terpeleset jatuh keluar. Namun Carrigan gak menyerah begitu saja, ia masih berusaha membunuh Dips dengan mobilnya. Pria itu berhasil menghindarinya dan mobil itu menabrak sebuah pohon di tepi jurang. Karena tidak berhati-hati, Carrigan yang berusaha keluar dari mobil jatuh ke jurang dan tentu saja ia langsung menjadi hantu. Sementara itu, Dr. Harvey bersama trio hantu lagi asik karaokean dan minum-minum sampai mabuk. Karena lepas kendali, Dr. Harvey membuka pintu dan tidak menyadari kalau ada sebuah lubang lalu jatuh ke dalamnya. Sementara itu, Carrigan yang sudah menjadi hantu mulai meneror Casper dan Cat. Dengan mudahnya, ia masuk ke sebuah lemari besi dan mengeluarkan apa yang ada di dalam sana. Tiba-tiba Dips datang dan Carrigan memintanya segera menghidupkannya kembali. Karena kurang berhati-hati, Dips terpeleset dan Casper merebut cairan itu lalu membawa Cat kembali ke atas. Lalu bel pintu rumah berbunyi dan ternyata teman-teman sekolahnya sudah datang ke rumahnya. Cat kemudian mempersilahkan mereka masuk ke dalam dan mengatakan akan menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu. Sampai di bawah, Casper dan Cat menghidupkan mesin itu kembali dan ternyata Carrigan berada di dalam mengagetkan mereka. Lalu Carrigan memerintahkan Dips untuk segera menghidupkannya. Dips yang sebenarnya udah kesel dengan tingkah laku Carrigan mencabut cairan itu dan tidak menurutinya. Namun hantu Carrigan memukul dan melemparnya keluar jendela. Setelah itu, Casper dan Cat memprovokasinya kalau ia masih memiliki urusan yang belum selesai. Karena setiap hantu yang masih memiliki urusan belum selesai tidak bisa pindah ke alam lain. Unfinished business. I have no unfinished business. Carrigan kemudian berkata kalau semua urusannya telah selesai di mana ia sudah mendapatkan harta yang ia cari. Karena perkataannya tersebut, arwahnya tiba-tiba bersinar dan sesuatu membawanya pergi dari sana lalu menghilang. My treasure. A ball?
Casper segera meminta Kate menghidupkannya. Tiba-tiba ayahnya datang ke tempat tersebut namun sudah berubah menjadi hantu. Ya, saat ia terjatuh ke dalam lubang, hal itu membuatnya meninggal dunia. Namun sayangnya sang ayah tuh tidak bisa mengingat Kate kalau ia adalah putrinya. Hal tersebut berbeda dengan Kerrigan karena keserakahan hatinya membuatnya dapat langsung mengingat semuanya meski sudah menjadi hantu. Ia berusaha mengingatkannya dengan menunjukkan jari kelingkingnya dan seketika sang ayah pun langsung ingat semua dan menyesal apa yang sudah terjadi padanya. Casper kemudian membawanya masuk ke dalam mesin untuk menghidupkannya kembali. Sayang sekali bagi Casper karena ia tidak akan pernah bisa hidup dan akan menjadi hantu untuk selamanya. Kate kemudian kembali ke atas untuk segera bergabung ke dalam pesta. Sementara itu, Vika dan teman sekolahnya yang udah siap berbuat kekacauan malah dikejutkan kemunculan trio hantu lalu lari terbirit-birit. Casper yang masih bersedih didatangi Amelia yang gak lain adalah ibunya Kate. Ia berkata kalau perbuatan Casper sangat mulia dan ia pantas mendapatkan sesuatu yang menjadi impiannya. Lalu Amelia berkata kalau Casper akan menjadi manusia namun hanya sampai jam 10 malam. Dengan begitu ia bisa bergabung dalam pesta dansa bersama Kate. Lalu Casper melihat kalau Kate tidak memiliki pasangan berdansa dan hanya duduk sendirian. Casper mendatanginya lalu mengajaknya berdansa. Kate begitu senang akhirnya ada seseorang mengajaknya berdansa meski ia tidak mengetahui siapa anak cowok tersebut. Can I keep you? Casper? Sementara itu, Amelia mendatangi Harvey dan ia pun dibuat terharu karena dapat bertemu dengan istrinya kembali. Amelia mengungkapkan perasaannya kalau selama hidup telah diperlakukan dengan sangat baik sehingga tidak punya urusan yang belum selesai di dunia. Ia juga meminta Harvey untuk tidak terus-terusan bersedih karena kepergiannya. Amelia juga menasihatinya untuk menjadi ayah yang baik dan lebih memikirkan putri mereka yang kini sudah beranjak remaja. Kemudian tepat jam 10 malam Amelia berpamitan karena ia harus segera pergi. Dan sementara itu sebelum lonceng terakhir berbunyi, Casper buru-buru mencium Kate dan seketika ia berubah menjadi hantu kembali. Melihat keberadaan hantu di sana, teman-teman sekolahnya menjadi ketakutan dan segera pergi meninggalkan rumah itu. Lalu film ditutup dengan keceriaan mereka dan tentu saja bersama trio hantu nakal yang kini sudah akrab dengan mereka. Itulah alur film Casper Hantu Baik Hati. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.